Arahambi anda jayan sukadam amidam virajan lalitan dulan Charanandi uva samayamakan sukadam saranam panamami jinam Sambudheta visenjarada senjasa sage Penjasada sasani namami sirasama Abhagavaluka gingananda nibuddha jina Tesandami jasanginya adarena namama Namagara nubhavi itavasa upadavi Anikadanayapi vinasantu asesato Taningro maviro milingro mayasa Saringo loka ito dipingro judidro Kodinya janabama ko mingaro burisasava Sumano diro rivedo redivo deno Savita guna samano nomada sijanudamo Paduma loka bajodo narado varasarati Padu mudaro sata saro sumedo eka bukaro Sujado sabaloke gobiyada sinara savada dasi karuni kodama dasi tamonudo Sedado asamaloke te savarada samaro savarada samudo vivasi janubamo Siki savairo sata visavu sukadayako Kakusando satavaho konagameno ranajo Kasavo siri samano godamo sajabu gawo Desa sachena silena kandine davalena ja Devi ame nurakandu arogena sukena ja Devi tume nurakandu arogena sukena ja. Okay, continue there more Sada Bodhisatta Jataka. So today is a Kukuto. The test name is a Kukuto. Kukuto is a roaster, not chicken. No. Ya, jadi kita melanjutkan cerita tentang Mahosada Jataka ya. Masih di dalam kasus-kasus di mana raja masih mau mengetes ya kebijaksanaan bodhisatta kita. Ini kasus yang berikutnya adalah berkenaan dengan kukuta dalam bahasa Pali ya. Ini artinya adalah berkenaan dengan ayam. So one day the king sent to this village, send the order, let resident of this village, send us a bull. The bull. The bull is entirely white, with a horn like, horn like, So bull has a horn, right? Horn like the feet and crest like the head, and that crows without fear at 3 times. So he also maybe shouted there 3 times without fear. If they do not send, there is a fine of the 1,000. Sahasa danto. So order is very strict. If you cannot send such kind of bull, maybe fine there 1,000 money, like that. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa suatu hari si raja ini ya memberikan seperti ungkapan gitu ya kepada warga dari desa tempat bodhisatta kita tinggal ya. Jadi para warga desa kalian harus mengirimkan kepada saya, kepada raja seekor banteng ya, seekor banteng yang kulitnya semua itu putih ya, semuanya itu semua putih dan kakinya itu tajam ya, kakinya tajam seperti runcing seperti itu ya, seperti runcing seperti itu, dan juga kepalanya itu layaknya seperti mahkota ya, dan juga banteng ini harus So really, the bull has a the fish has a the horn, no? The bull is like cow lah. The cow, the fish has a the horn, right? No. So and also, the bull in the bed only they has a crest. The bald head is a no the crest, no. And also the bull are never shouted, no. So therefore, Mosada, say,
Mausada Bodhisattva say, send to the chicken, not the bull, no? No, Mausada, no, order the villager. You send the chicken, not the bull, no? Chicken, the feet has a one the small attack like the horn, no? And also the chicken head has a something like that, chicken head, no? So the chicken also easy to get that the whole white, the whole body white. No, therefore, Mausada Pandita sent the ghost villager to send the chicken only, not the bull. No. Ya, jadi tadi perintah raja adalah untuk mengirimkan seekor banteng yang kulitnya itu semua putih ya. Kulitnya putih, kakinya itu runcing seperti memiliki tanduk ya, kakinya bertanduk dan kepalanya itu memiliki mahkota ya. Dan juga banteng ini harus bisa mengaum sebanyak 3 kali setiap hari ya. Mengaum 3 kali setiap hari. Kalau warga desa tidak bisa mengirimkan banteng seperti ini, maka warga desa akan didenda sebanyak 1.000 keping emas ya. Jadi ini sangat serius ya. Jadi ketika mendengar ini, para warga desa tidak bisa mengirimkan banteng yang seperti ini. Jadi mereka pun bertanya kepada Bodhisatta kita ya, Mahosada, ini bagaimana Tuan, bagaimana apa yang harus kita kirimkan kepada raja? Kalau enggak kami kena denda seperti itu ya. Jadi kemudian Bodhisatta pun mengatakan bahwa oh itu gampang saja, kalau raja minta seperti itu kirimkan saja ayam jago ya. Karena kenapa ayam jago? Ayam jago itu gak mudah untuk mencari ayam jago yang badannya itu putih semua ya. Badannya putih semua, lalu kepalanya memiliki seperti mahkota kan? Kepalanya itu ada seperti apa namanya? Bukan jengger ya, seperti ya pokoknya seperti rambutnya itu ya, seperti rambut kebanggaannya itu, dan juga kakinya itu runcing. Kalau kaki ayam jago kan, kaki ayam kan runcing ya, seperti ada tanduknya seperti itu. Dan ayam jago itu bisa mengaum ataupun berkokok sebanyak 3 kali dalam sehari seperti itu ya. Jadi ini seperti sebenarnya teka-teki yang diberikan oleh raja kepada untuk mengetes bodhisatta kita ya. Jadi akhirnya penduduk desa pun mengirimkan ayam jago yang kulitnya berwarna putih kepada raja. And also the bull cow never the cry there 3 times, but chicken can the cry shouted, can the roll or can speak out there at the 3 times, right? 1 day 3 times. Chicken always there cries. No? Oh, like that. Ya, jadi sebenarnya ini adalah teka-teki raja ya. Jadi maksudnya mana ada maksudnya banteng yang kulitnya serba putih gitu ya, ataupun yang kakinya bertanduk, itu nggak ada banteng kakinya bertanduk seperti itu. Dan juga banteng mana yang mengaum 3 kali sehari seperti itu ya. Maka dari itu sebenarnya yang dicari raja adalah ayam ya, sebenarnya ayam jago yang spesifikasinya seperti tadi ya. Karena ayam itu dengan mudah dia bisa mengaum ataupun berkokok sebanyak 3 kali dalam sehari. So in the ancient time, in the some village, there are no clock. They have to pay attention that this chicken there, chicken the crows like that. No. Ya, saya udah bilang di zaman dulu ya, di Myanmar ataupun sebenarnya ya di mana-mana ya, tidak ada jam ya, tidak punya jam, ya mereka melihat waktu ya berdasarkan dari suara ayam. Kalau ayam sudah berkokok, ya mereka bangun seperti itu. Okay, now another test. Another test is a mini ruby test. No. Nah, lalu kita lanjut ke kasus berikutnya untuk mengetes kebijaksanaan bodhisatta ya. Ini adalah berkenaan dengan suatu permata, suatu biji permata ya. Dalam bahasa Pali adalah mani ya. So this gem mani is a very special one, no? Sakena kusarinyo deno mani kando atasu tanesu winko hoti. No? So this gem, no, is given by Kinsaka, no? And also, no, cooked in 8 places, no? Cooked in 8 places. So inside the ruby, no, cooked in the 8 places. They are therefore difficult to put the string inside the ruby. No, so this ruby, no, old string also very old. Therefore, have to change the new one. No, at that time, king also sent to this village. No, please try to replace a new one, new string. No,
So old strain replaced by new strain. At the time, villagers they had that how to do, no, difficult to put inside, no. Right? Hole is one or Hole is the one hole, but inside there, have the eight. yeah, eight cup like that. Look at. Ya, jadi berkenaan dengan batu permata ini ya, ini adalah batu permata yang sangat spesial ya. Jadi ini adalah batu permata yang diberikan oleh Dewa Saka ya kepada Raja Kusara ya. Jadi dikatakan di sini batu permata yang diberikan itu dia itu apa digantung dengan sebuah tali seperti itu ya. Jadi ada satu lubang, tetapi batu permata itu di dalamnya itu berpecah 8, seperti terbelah 8 ya. Jadi batunya masih utuh tapi terpecah 8 kurang lebih seperti itu. Jadi apa untuk bisa apa memasukkan eh, tali ataupun benang untuk menggantung permata itu sangat sulit ya. Jadi dikatakan bahwa tali yang lama dari permata ini itu rusak seperti itu dan bahkan untuk mengeluarkan tali yang lama dari permata itu saja itu tidak bisa gitu. Jadi kemudian raja pun menyuruh ya memberikan permata ini kepada penduduk desa tempat Bodhisatta kita tinggal, menyuruh untuk mengganti tali yang lama ini, yang rusak ini, yang nyangkut di dalam ini dengan tali yang baru. Kemudian ketika melihat ini, penduduk desa Bodhisatta kita ini juga bingung, mereka bagaimana caranya untuk bisa mengganti tali yang lama dengan tali yang baru. Old thread and insert a new one. No, this also very interesting problem. So how to do the old thread replaced by new one? At the time, this hole, but many ants can enter. Many ants can enter. Only our finger cannot enter, but many ants can enter the hole. At that time, Bodhisattva use ants. No, ants, many ants. No. Ya, jadi ini adalah pertanyaan ataupun perintah raja kepada warga desa ya. Kalau Anda tidak bisa menggantikan benang ataupun tali dari permata ini, Anda di sini. So this one no danda for this one. So how to Bodhisattva cause the ants bring the new one? So he attracted with the honey. So ants like the honey, right? Sugar, honey. So therefore, Ma Chedayata Mado Aharata, please bring the honey only. No? So he will use the honey. So this honey is the ants all eat this honey. No? So he made both sides of the hole, of the honey first. No? So two holes. Yeah. So the ruby, right? Ruby had they had one hole only, but $2. Like that. This is a ruby, right? From this side, you have to enter. This side have to come out. Two holes. Two holes. Two door. Mm. Door. Only one the pot only. No. No. Two door. No. Ya, jadi permata ini diberikan kepada warga desa itu untuk digantikan benangnya itu ya, tali gantungnya itu harus bisa digantikan, harus bisa keluarin tali yang lama dan masukin tali yang baru seperti itu. Jadi warga desa pun bingung ini bagaimana caranya gitu ya. Kata saya ini sebenarnya kasus yang cukup menarik ya. Jadi ketika mendengarkan kasus ini karena warga desa tidak bisa, maka mereka pun bertanya kepada Bodhisatta kita ya. Ketika Bodhisatta kita melihat ataupun mendengarkan permasalahan ini, Bodhisatta bilang ma cintai tha madung aharatha ya. Gak usah pusing, kalian gak usah pusing. Kalian bawa aja madu ya. Kenapa seperti itu? Karena Bodhisatta kita ini ingin menggunakan semut untuk mengeluarkan dan memasukkan lagi benang ke dalam permata ini gitu ya. Jadi lubang ini tuh kecil ya, tangan tidak bisa masuk, jari tangan tidak bisa masuk. Tetapi semut itu bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi ada dua lubang masuk dan lubang keluar. Manino Dvitu Pasisu Maduna Cheda Mekhetwa. No.
So two side, no, two side of the ruby there is a hole, no, applied by the honey. At that time, so this side honey somewhere reach to the another side, no, somewhere honey somewhere. Understand my meaning? Both side, honey, right? With honey. both side honey. Both side honey. This side of the honey, another side of the honey. After that, no, he used a new the thread, new string, no. So new string also in the top, no, in the beginning point he made the honey. And after that, Bodhisattva put this ruby near the ants house. No? And there are many ants coming out. No, after that, no, they bite the no new string. No, after that he also enter because new string little bit inside, hot inside little bit. So the honey also will reach inside the hole. Because new one little bit hot inside, little bit in the door like that. At that time, many ants they want to eat the honey, right? At that time, they start there playing the new string. After that, they also eat the old one. Old one is easy to eat. Therefore, no, they eat old one, but somewhere also coming from another side. At that time, many ants they are attracted by the honey smell. And then they slowly they go in the ruby, and also they blame the new one. So at that time, the ant also reach another side, new string also reach another side like that. Ya, jadi bagaimana caranya bodhisatta kita menggunakan semut ya untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jadi dikatakan bahwa di permata itu karena dia kan ada dua lubang ya, lubang masuk dan lubang keluar untuk tali ya seperti itu. Tetapi di dalamnya itu pecah 8. Jadi ada seperti ada apa ya? Bukan garis lurus seperti itu. Jadi sangat sulit untuk mengeluarkan tali yang lama dan juga untuk memasukkan tali yang baru itu sangat sulit karena lubangnya sangat kecil ya, lebih kecil dari jari tangan seperti itu ya. Jadi yang dilakukan oleh bodhisatta adalah mengoleskan madu di kedua ujung dari lubang tersebut ya. Jadi tujuannya apa? Untuk menarik para semut untuk datang. Kan semut suka madu ya, suka yang manis-manis seperti itu. Dan juga pada saat itu bodhisatta mengambil tali yang baru, suatu benang yang baru, lalu ujung dari tali tersebut dia masukkan sedikit ke dalam lubang yang lama gitu, ke salah satu lubangnya seperti itu ya. Jadi kemudian batu permata itu bersama dengan tali yang tadi itu ditaruh di dekat rumah semut seperti itu ya, sarang semut seperti itu. Jadi kemudian ya tidak lama kemudian para semut keluar dari sarangnya karena mencium bau madu ya. Jadi mencium bau madu, semut ini pun masuk ke dalam permata tersebut ya, karena lubang tersebut semut masih bisa masuk gitu. Dan para semut pun memakan benang yang lama seperti itu ya. Dan karena benang yang lama sudah mungkin cukup rapuh seperti itu ya, jadi mudah untuk dimakan dan hancur seperti itu. Sementara benang yang baru karena sudah dimasukkan sedikit ke dalam salah satu lubang, dan karena banyak semut yang ingin makan madu tersebut, jadi mereka berbondong-bondong masuk terus dan mereka membawa serta benang ini dari satu lubang ke ujung yang satu lagi ya, karena ujung yang satu lagi kan tadinya juga ada madu gitu ya. Jadi para semut pun tertarik dengan bau madu yang muncul dari lubang yang satu lagi ya. Jadi mereka dari lubang yang satu masuk ke dalam sambil membawa benang yang baru ya, sampai keluar ke ujung yang satunya lagi yang tadinya dioleskan oleh madu juga gitu ya. Sampai akhirnya ya benang yang baru itu juga tembus ke sana gitu. Jadi akhirnya batu permata tersebut bisa digantung lagi, bisa memiliki benang yang baru. So this new thread, reach to the other side, because the ants cannot buy the new one because new one is difficult, but old one is very easy. Old one can absorb the honey, so old one mix with the honey at the time, ants easily can buy all the old thread, Ya, jadi kenapa bisa seperti ini? Karena tentunya
tali yang lama itu sudah cukup rapuh ya, sudah lama seperti itu, dan ketika dioleskan oleh madu, ya itu bisa terserap madunya seperti itu karena mungkin sudah sangat rapuh gitu ya. Dan karena rapuh semut itu ya gampang untuk makan dan memutus tali tersebut gitu ya, menghilangkan tali tersebut sangat gampang karena madu juga meresap ke dalam benang yang lama tersebut. Sementara untuk benang yang baru itu masih sangat kuat ya. Jadi madu pun tidak meresap ke dalam. Jadi semut itu bisa seperti gigit dan lama-lama ke bawah ke ujung yang satunya lagi. Pandita Pavesita Bhavanyadavarenya Data di Dhamma Vasina Adasi Bodhisattva doing, it had been inserted, gave it to the villager and saying, give it to the king. And the king very happy. After doing this, a Bodhisattva saw this problem. Ya, jadi setelah semut itu sudah membawa ya benang yang baru itu dari satu lubang ke lubang yang lain dan jadi sudah memiliki benang yang baru, permata itu sudah memiliki benang yang baru, maka kemudian bodhisatta kita pun memberitahu kepada penduduk desa ya, nih sudah selesai, kalian bawalah ke hadapan raja seperti itu ya. Jadi kemudian mereka pun mengirimkan permata tersebut ke hadapan raja dan raja pun setelah mendengar bagaimana cara penyelesaiannya seperti itu, raja menjadi sangat happy. Another test, Vijayana is the deliver the baby, Vijaya. So one day, when you order to the village again, want to test the Bodhisattva, the wisdom. So he sent the Megala Usaba. Megala Usaba meaning is not the female one, male one. No, this is a very special the Usaba count. Right? No, make this count to eat many bee. Masa is a bee. No, many food, many bee. No, after that this count stoma is bigger. this boo the stoma bigger, right? After that sent to the village. No, please, giving birth this baby. No, so this villager must try to deliver this baby from the boo like that. But boo cannot deliver. Boo is a male, not a female. Therefore, many villagers are cadet. No, at that time, reach to the Bodhisattva place. At that time, Bodhisattva know this problem is not easy one because this Usaba, this boo cannot be kept part because this is a male one, not a female one. So king also very clever, washing his horn, smearing them with the wine, bathing it there with the turmeric. Ancient times they use the turmeric, turmeric powder, turmeric powder, After that, they send it to the villager. So like this boo is like the pregnant boo like that. Stoma very big. Like female bull. Yeah. Right. So at the time, Mosada understand. This is just testing my wisdom only. Okay. Ya, kita lanjut ke kasus berikutnya yang harus dipecahkan oleh Bodhisatta ya. Ini berkenaan dengan kelahiran ya. Kelahiran ya, Wijayana dalam bahasa Pali ya. Jadi dikatakan suatu hari raja itu memiliki seekor banteng keberuntungan ya, seekor banteng keberuntungan, dan raja itu memberikan si banteng ini makan seperti kacang-kacangan gitu, memberikan banyak kacang seperti itu sehingga banteng ini perutnya menjadi besar seperti layaknya seekor banteng betina yang sedang hamil seperti itu ya. Jadi perutnya besar seperti itu. Lalu setelah seperti itu raja memandikan ya, menyuruh orang untuk memandikan si banteng ini dengan minyak ya, seperti minyak seperti itu, dan juga menyuruh untuk mencuci tanduknya, tanduk banteng tersebut, dan juga disuruh memandikan ataupun melumuri banteng tersebut dengan
seperti bubuk kunyit seperti itu ya, dengan cairan kunyit seperti itu ya. Layaknya seperti orang mau melahirkan, mungkin ritual melahirkan di zaman dulu seperti itu, mungkin seperti itu ya. Jadi kemudian raja menyuruh untuk mengirimkan banteng yang terlihat seperti sedang hamil ini untuk untuk dikirimkan ke desa tempat bodhisatta kita tinggal ya. Lalu raja mengatakan bahwa oh penduduk desa kamu harus buat apa si banteng ini melahirkan ya. Kalau Anda tidak bisa membuat ini melahirkan maka kalian denda 1.000 keping emas kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika mendapatkan suruhan seperti ini, penduduk desa bingung, apa ini bagaimana kita tidak bisa melakukan seperti ini ya. Jadi kemudian mereka pun bertanya kepada bodhisatta kita ya. Ketika bodhisatta kita mendengar suruhan ini, bodhisatta mengatakan, "Oh, ini bukan apa pertanyaan yang mudah ya. Ini pasti merupakan suatu teka-teki gitu. Ini soalnya tidak mungkin banteng jantan itu dibuat melahirkan bagaimana mungkin gitu." Jadi bodhisatta pun mencari cara lain untuk menjawab pertanyaan raja ini. So here masa is a two meaning. One is a mass, one is a being. Here is a no mass. No, the translation a little bit have to edit. No, not many mass, many bees. Masa is a man also say, bee also say, two meaning. No, here is a bee. So bee at the time this boo eat bee a lot after that. Drink the water at the time this bee become the increase inside the stomach. No, no. At the time stomach are bigger and bigger because the bee. So here translation is a many man, not say boo making, no, fitting the many bee, not many mass, no. Ya di sini kalau kalian lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ya, itu bahu masih kadapit wa ya. Bahu itu artinya adalah banyak, kadapit wa artinya adalah memberi makan ya, membuat ia makan ya. Jadi maksudnya di sini membuat si siapa banteng tersebut makan banyak seperti itu ya. Makan banyak apa? Di sini kata palinya adalah mase ya. Mase ini memiliki dua arti. Artinya adalah yang pertama adalah bulan, yang kedua adalah kacang ya. Jadi bahu mase itu memiliki dua arti. Memberi makan banyak kacang-kacangan atau memberi makan selama berbulan-bulan seperti itu. Sehingga perut si banteng ini menjadi besar seperti itu. Tapi kata Sedao di sini arti sebenarnya dari yang mase di sini bukan banyak bulan untuk bukan berbulan-bulan tetapi banyak kacang ya gitu. Banyak kacang sehingga si perut dari banteng tersebut menjadi besar ya karena ketika banteng itu makan kacang dan juga diberikan air terus-menerus maka perutnya akan menjadi besar layaknya sedang hamil. Etan wijaya bedoa sa wichakan peseta after delivers, no, please, no, please send back, no, this Usababu and his baby together. At that time, villager they had how to deliver the son, the bull. At that time, Mosada called the villager who want to dare to talk the king, no, who is a dare, who is a blade to speak with the king. He choose the one villager. After that, no, he got the one villager, no. So after that, he teach to this man, no, he teach to this man, no. So you go to the palace, no, you go to the palace. After that, I will teach you how to do in the palace, no. Ya jadi raja menyuruh ya, raja memberikan banteng ataupun kerbau ini ya yang seolah-olah sedang hamil ini diberikan kepada penduduk desa untuk dibantu melahirkan. Kalau Anda tidak bisa membantu si kerbau ini ataupun banteng ini melahirkan, maka Anda kena denda 1.000 keping emas ya. Dan juga persyaratannya adalah setelah melahirkan
kerbau ataupun banteng ini harus dikirim balik bersama dengan anaknya hidup-hidup seperti itu ya. Jadi ketika mendengar ini penduduk desa pun bingung, ini gimana mungkin ceritanya, bagaimana caranya untuk bisa melahirkan si kerbau ini seperti itu. Jadi kemudian mereka bertanya kepada bodhisatta kita mengatakan bahwa apakah di sini ada satu orang yang berani ataupun yang terampil eee, dalam kata-kata gitu ya, yang berani untuk berbicara dengan raja seperti itu. Jadi kemudian penduduk desa pun mengatakan bahwa "Ada Tuan, ini bisa kami cari," seperti itu ya. Jadi kemudian dipanggillah satu orang tersebut yang akan diutus untuk menghadap raja. Nah jadi utusan ini diajarkan dulu terlebih dahulu oleh bodhisatta kita. Nanti ketika Anda bertemu raja, bagaimana, apa yang harus Anda omongkan dan sebagainya. How to teach? Bodhisattva teach. Ehi bo purisa tuan tawa kese petiyan wikare tawa nana pakana palawa paridewan to raja dara gicha. No? So come, good man, scatter your hair over your bed and go to the royal palace, wielding various powerful limbs. Cry. No? Cry. If other people ask, say nothing, just lament. But when the king has you summon and ask the reason for your crying, at that time say, "O king, my father cannot give birth. Today is the seventh day. Be my refuge, array for his delivery." My father cannot give birth. My father very suffering. So, "Oh king, please save my father life," like that. So you say to the king like that. No? And then the king will say, "I never heard that father deliver the son," like that. And then you can say, no? Okay, and then you can say. Ya, jadi apa yang disuruh oleh bodhisatta ya kepada si utusan ini ya. Jadi bodhisatta menyuruh utusan ini bahwa kamu pergi ke depan istana raja seperti itu, depan istana raja, tapi kamu perginya itu dengan rambut yang berantakan seperti itu ya, rambut yang teracak-acak gitu ya. Lalu Anda harus menangis-nangis di depan istana raja seperti itu ya, menangis tidak terkendali seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan ada orang yang bertanya, "Kamu kenapa menangis?" Seperti itu, kamu jangan jawab, kamu tetap saja menangis lebih kencang lagi seperti itu ya. Jadi nanti sampai raja menyuruh orang untuk bertemu dengan Anda gitu ya, karena orang ini menangis di depan istana raja gitu. Jadi pasti raja suatu saat akan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu ini kenapa gitu, dan akhirnya akan dipanggil oleh raja ke hadapan raja seperti itu. Jadi kemudian nanti ketika Anda berada di hadapan raja, ketika Anda bertanya, ya, "Kenapa Anda menangis?" Gitu ya. Jadi pada saat itu Anda harus menjawab bahwa, "Oh raja, bapak saya ini mau melahirkan, bapak saya mau melahirkan, sudah 7 hari tidak bisa melahirkan. Tolong saya, bantu saya ya. Bagaimana caranya biar bapak saya ini bisa melahirkan dengan mudah?" Seperti itu. Jadi kemudian ketika mendengar jawaban itu, nanti raja pasti akan bertanya, eee, raja pasti akan menjawab, "Saya belum pernah dengar yang namanya laki-laki melahirkan," seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika raja berkata seperti itu, barulah kamu harus menjawab seperti demikian. Nanti jawabannya akan diberitahu oleh saya, Dok. King say, "This is impossible. Man do not give birth." At that time, you should say to the king, if that is so, then how will the villager or the Pachina Yawa Majaka made the auspicious bull give birth? How to the villager can make this bull give birth? No? At that time, this is the answer. No? And that the king is asking, who solved this problem? Who teach you? Or Mosada Bodhisatta, Mosada Pandita teach me, and then I became very happy. Ya, jadi ketika ditanya seperti itu ya, kan raja mengatakan bahwa saya belum pernah dengar yang namanya laki-laki itu melahirkan seperti itu. Jadi ketika raja berkata seperti itu, Anda harus bilang kepada si raja ya, ini utusan ini harus bilang kepada raja, "Demikian pula raja, kalau Anda tidak pernah mendengar laki-laki melahirkan, bagaimana penduduk desa yang ada di gerbang timur itu mau membantu sapi jantan melahirkan?" Gitu. Ini tidak mungkin seperti itu. Jadi ketika mendengar jawaban balik seperti itu, kan sudah diajarkan seperti itu, maka utusannya pergi ke istana dan melakukan hal tersebut, dan raja beneran bertanya hal yang seperti itu gitu. Jadi mendengar jawaban yang sudah disiapkan tadi,
Maka raja pun mengatakan, oh ini bagus sekali, ini jawaban yang benar seperti itu ya. Jadi raja pun bertanya kepada si utusan ini siapa yang kasih tahu kamu jawaban ini gitu ya. Jadi utusan ini mengatakan bahwa, oh raja ini jawaban ini diberikan oleh Bodhisatta, oleh Mahosada ya. Jadi setelah mendengar ini raja pun menjadi happy sekali. You also sometimes have to give the order impossible duty because you should also cry. Ya, jadi kata Sedo, kalau nanti suatu saat Sedo memberikan Anda suatu tugas yang tidak mungkin gitu ya, seperti itu, Anda sebaiknya menangis saja seperti utusan ini. Okay, so this day is called what? No, Vijayana deliver. So another test, Odana. No, Odana is a rice. It's a rice. No? This other test, one test. Ya, itu adalah tes yang sebelumnya. Tes yang berikutnya adalah, kasus berikutnya adalah tentang Odana. Odana ini adalah tentang nasi ya. Apra samiti vese panditan we mansi samadhi. The king always want to investigate the bodhisattva wisdom. Therefore, you have to send the one order again. Order. No, this villager, no, have to cook the one rice. No, this rice is indone with the eight feta. Athinga samanagatan. Ambilodana Bajetawa pacing to no? After cooking this rice, sent to palace. Eight feta, no? Indone with the eight feta. No? So this rice porridge, no, eight feta is a what? No? Okay. Ya, jadi di kasus yang ini, kasus yang berikutnya ini, di suatu hari raja ingin mengetes lagi ya kebijaksanaan bodhisatta kita ya. Jadi raja menyuruh kepada penduduk desa ya dari gerbang timur ini untuk mengirimkan raja sebuah nasi ataupun sebuah bubur, sebuah nasi seperti itu ya, yang memiliki 8 karakteristik ya, yang memiliki 8 syarat, 8 kualitas dari nasi ini. Apa saja 8 kualitas tersebut? Okay, so this rice have to cook. Eight feta. What eight feta? Na tandu lehi shono cooked by rice. Tandula is a rice. No? Tandula is a rice. Should not use rice there. How to cook the rice without using rice. And na udagena should not go by water. Na ukaliya not in a pot. Without pot have to cook. No. Na odan na odanina not on the hot. Na egina not with the fire. With the fire. Okay, Sally thinking of how to cook, no, with the fire. Na daruhi, no, with the fire, okay. Na itiya, no, by the woman. And na purisa, no, by men. Women also cannot cook, men also cannot cook. No, na megi, na should not set by the road. Very difficult or a better. So how to do? Ya, jadi 8 kualitas dari nasi ini, dari bubur ini yang diminta oleh raja, apa saja ya? Yaitu pertama adalah natandulehi ya. Jadi bubur ini ataupun nasi ini tidak boleh dibuat dari beras ya, seperti itu. Jadi bagaimana ini? Ini adalah syarat pertama, bikin bubur tapi nggak boleh dari beras. Bagaimana caranya ya? Lalu syarat kedua adalah naudakena ya. Artinya bubur ini tidak boleh dimasak dengan air. Nah, bagaimana bikin bubur tanpa air ya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah naukalia. Naukalia artinya adalah tidak boleh di di apa ya itu namanya, panci ya, di panci, seperti di panci itu tidak boleh masak dengan panci ya. Nah, ini bagaimana caranya masak bubur tanpa panci. Lalu naudhanena ya, naudhanena ini artinya adalah tidak boleh dimasak di atas tungku api ya. Ini bagaimana caranya masak tanpa tungku api. Lalu naagina ini lebih aneh lagi, yaitu tidak boleh pakai api masaknya. Bagaimana caranya? Lalu nadaruhi artinya adalah tidak boleh masaknya dengan
dengan kayu bakar. Ya. Lalu na ithya na purisena. Artinya adalah yang masak tidak boleh laki-laki dan juga tidak boleh perempuan. Nah, ini bagaimana? Lalu na magenati ya. Artinya adalah dikirimkannya itu tidak boleh melalui jalan. Nah, ini 8 syarat yang diminta oleh raja tentang bubur yang diminta oleh raja ini. Harus dikirim ya. Harus dikirim bubur ini kepada raja. Kalau tidak bisa 1000 keping emas. Apesintana sahasa danto ekanosen maybe 1,005. Ya, kalau tidak bisa membuat bubur yang dengan 8 syarat ini, maka harus bayar 1000 keping emas. Sally, how to cook? Bagaimana caranya? Sally tahu enggak? Kapia, how to cook? Ya, Kepia yang dapur, apakah tahu? Have to cry no. Ya mungkin harus nangis mungkin ya. Other than most of the Bodhisattva have very white, no? No? He explained to the villager, no? Do not worry, no? Not until he, no? He not allowed to use the rice. Therefore, you use a kanika, gaha, petwa, no? Kanika meaning is a, no? Kanika is not the rice, broken rice. You can use the broken rice only, no? Broken rice and rice are not different, no? You know broken rice, no? Sagwe. Broken rice. Broken rice is no? We not call the rice, no? Just a broken rice only. Sometimes the rice make, they made the rice at the time. This broken rice also can get, no? Broken rice, sagwe, no? This sagwe cannot make the rice. They can use the porridge, can make the porridge, no? Broken rice. So not with the water. They not allow the water, right? Therefore, you use the snow. Snow, no? Snow is no water, right? So you use the snow. Early morning can get the snow, no? Not allowed to use a pot, right? Therefore, pot meaning is a rice pot. No, at the time you use another new clay vase. No, no rice pot. You use another new clay vase. No, so they not use not a hut. No, Pukala ခွင့်ပြုတဲ့ခါကျတော့ have them pound it on the tree stem နော် ခိုလောက်ခွင့်ပြုတဲ့ခါကျတော့သင်္ကုန်းတွေကိုပါလဲ tree stand you can make three place at the time you can make easily to cook this rice, no? Tree stand, no? So not use a fire, right? They not allowed to use fire at that time. Abandon ordinary fire. They fire from the fire stick, no? In no long normal fire. At that time you use a arani ege daruhiti, no? Not daruhiti, no? So you use the arani ege, no? Any ege, no? So they not allowed to use a firewood. At the time you use the leaves. Leaf also can cook the rice, no? No? Then cook the sour rice porridge. So most of them are very wise, no? Okay. Ya, jadi bagaimana caranya Bodhisatta menyelesaikan ya permasalahan ini ya? Jadi karena penduduk desa tidak bisa membuat bubur yang seperti ini ya, 8 syarat ini sulit sekali ya. Jadi Bodhisatta mengatakan bahwa oh ini gampang apa jangan khawatir ya. Kalau misalkan tadi syarat pertama tidak boleh pakai beras utuh seperti itu, maka Anda masak saja bubur pakai beras patah ya. Jadi beras patah itu seperti beras yang ditolak seperti itu ya, yang seperti sudah pecah-pecah seperti itu, patah-patah seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Pali itu dua hal yang berbeda. Kalau beras utuh itu disebut sebagai tandula, tapi kalau beras patah itu dalam bahasa Pali itu kanika. Jadi itu berbeda ya. Jadi ini memenuhi syarat yang pertama, masak buburnya dengan beras patah. Lalu yang kedua adalah syarat kedua kan tidak boleh pakai air memasaknya. Jadi kalau tidak boleh pakai air, Bodhisatta bilang Anda ambil saja salju ya. Di situ Anda cari salju, ambil salju. Ya nanti kalau saljunya meleleh ya tetap maksudnya ini dimasaknya dengan salju kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk mengatasi teka-teki raja yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah tidak boleh
dengan panci ya, panci mungkin panci besi seperti itu ya. Maka dari itu kalau tidak boleh seperti ini, masak saja dengan panci yang dari tanah liat seperti itu. Jadi menggunakan bejana tanah liat yang lain untuk masak merebus si bubur ini ya. Lalu tidak boleh memasaknya itu di tungku api ya. Nah, kata Bodhisatta kalau seperti itu kalian masak saja di atas tungku bukan di atas tunggul pohon ya, tunggul pohon yang sudah ditebang, lalu Anda kosongkan tengahnya gitu ya. Jadi itu seperti tungku api yang baru seperti itu. Dia bukan tungku api yang biasa dipakai oleh masyarakat seperti itu. Jadi tungku api yang dibuat dari mengosongkan isi dari tunggul pohon yang sudah ditebang ya. Jadi boleh masak di sana ya untuk syarat yang berikutnya ini. Lalu tidak boleh menggunakan eh, kayu bakar ya. Kalau tidak boleh pakai kayu bakar, maka Anda ambil saja, kumpulkan saja yang namanya daun kering ya. Daun kering Anda masukkan itu untuk menjadi bahan makanan dari apinya itu. Jadi tetap bisa nyala api ya. Nah, ini lalu untuk yang eh, ya jadi dengan syarat-syarat seperti itu mereka oh dan juga ada satu syarat lagi ya, tidak boleh pakai api ya. Ini maksudnya tidak boleh pakai api biasa. Jadi bagaimana kalau tidak boleh pakai api biasa? Jadi di sini mereka Bodhisatta mengatakan pakai saja api yang dari apa tuh eh, batang batang yang digesekkan untuk menyalakan api seperti itu ya. Jadi ini dalam bahasa Pali itu dua dua api yang berbeda seperti itu ya. Kalau api biasa itu dikatakan sebagai pakati aging, pakati aga, sementara kalau untuk yang dari api yang dari dua batang api yang digesekkan seperti itu disebut sebagai arani aga ya. Jadi ini untuk mengatasi syarat yang berikutnya ya. Jadi setelah memasak itu lalu Anda pindahkan bubur ini ke suatu tempat, ke suatu wadah untuk dikirimkan kepada raja. Okay. So after cooking this sour the ripe porridge, place it and you was seed it. No, for not by woman, not by man, right? Or not cooking. Have to send not by woman and not by woman, not cooking, no? Yeah. So send to the palace, no, not by woman and not by a man. At that time also does say, no, you should choose a Pandaka, the gay one. No, gay is a no, not the woman, not the man. No gay, right? So Pandaka, no, Pandaka is a no. Pandaka is a no woman, no man. Pandaka is a called gay, no. So Ukipapetwa. So gay have to blame this rice porridge was have to go not by road, not Megina, right? At that time, Ma Mega Pahaya. You have to should not use the main road. Jinga Megina, Renyo Peseta. Jinga Mega meaning is some place there are small road, no small part. Sent to the king by the footpath. Cannot go the chariot, cannot go the car. Sand footpath cannot go, car cannot go, chariot also cannot go. Such kind of the part called the footpath. Only people only can walk. No, no. Like the we go to dining hall to Salikuti. No, only the footpath only cannot go the car, right? Such kind of road. So send it to the king by footpath only. No? Ya, jadi tapi walaupun sudah membuat bubur seperti itu ya, masih ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi ya. Tadi ada salah terjemahan dari syarat yang ketujuh ini, yaitu naithya napurisena ya, tidak boleh tidak boleh oleh laki-laki atau tidak boleh oleh perempuan ya. Jadi ini bukan masaknya yang tidak boleh laki-laki yang masak ataupun tidak boleh perempuan yang masak, tetapi mengirimnya ya, tidak boleh yang ngirim ini laki-laki ataupun tidak boleh yang ngirim ini perempuan ya. Jadi bagaimana caranya mengirimkan kalau bukan laki-laki, bukan perempuan yang mengirim, yaitu Bodhisatta mengatakan kirim saja orang yang sudah dikebiri ya, orang kasim seperti itu, yang sudah dipotong kemaluannya seperti itu, kirim ke sana seperti itu ya, untuk membawa bubur ini gitu. Karena zaman dulu mungkin banyak yang seperti ini ya.
Lalu yang syarat terakhir adalah tidak boleh lewat jalan ya. Di sini mungkin maksud raja adalah jalan utama seperti itu. Jadi Bodhisatta mengatakan kalau tidak boleh lewat jalan, maka lewatlah jalan jalan yang kecil ya, jalan setapak seperti itu. Maksudnya di sini dalam bahasa Pali jalan besar itu adalah Mahamaga, sementara dalam bahasa Pali jalan kecil adalah Janggamaga ya. Jadi kalau tidak boleh lewat Mahamaga ataupun jalan besar, maka Anda kirimkannya lewat jalan kecil seperti itu ya, yang tidak bisa dilewati oleh kereta ataupun ya kereta seperti itu, maka lewatlah jalan yang kecil saja, yang jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh manusia saja. Raja Kena Pana Esa Pinyo Nyatoti Puchitoa Mohasada Panditena Di Sotoa Tosi. The king asked, who knew this riddle? And was pleased upon hearing the wise Mohasada. Nah, jadi ketika bubur seperti ini ya dikirimkan kepada raja dan raja mendengar mengetahui bahwa 8 ini sudah dipenuhi ya, 8 syarat ini dipenuhi, raja pun bertanya, ini kalian tahu dari mana jawaban seperti ini ya? Kemudian si utusan ini mengatakan bahwa oh ini dari Mahosada raja gitu. Jadi setelah itu raja pun happy mendengar jawaban ini. Okay, any question? Sejauh ini apa ada pertanyaan? Yeah. Now Sally can cook rice with the water. Use the snow. Ask Sally Snow to cook. Ya, saya udah bilang kalau sekarang Sele mungkin sudah tahu ya cara masak bubur tanpa air ya. Jadi pakai snow ataupun salju ya, atau mungkin suruh Sele snow saja. Any question? Because tomorrow I have to travel, so if you have question, I will answer. Ya, apa ada yang mau tanya karena besok saya sudah pergi ya. So tomorrow chanting and chanting and meditation, no chanting time, more extra chanting also, no. Normal chanting and extra chanting, no after that meditate. No? Ya, besok jadwal meditasi jadwal chanting malam seperti biasa ya jadinya. Jadi jam 6, setelah itu kita ada chanting tambahan sebentar, lalu setelah itu meditasi seperti biasa ya. So this most of the Pandita story I will continue if I come back. Ya nanti ketika Sedo balik dari perjalanan baru Sedo lanjutkan ya cerita tentang Mahosada Jataka ini. Yes. Okay, share Mary lah. Ita vada jami samvedam punya samvedam sabe dewa numodandu sava sampati sediya. Ita vada jami samvedam punya samvedam sabe buddha numodandu sava sampati sediya. Ita vada jami Samvedam punya samvedam savi satta numodantu sabba sampati sediya idami nyatina hotu sukita hontu nyateya idami nyatina hotu sukita hontu nyateya idami nyatina hotu sukita hontu nyateya Idami punya asawa kaya hotu. Idami punya nibbana sabacaya hotu. Mama punya bagan sabasatan vajimi. Te sabe me sama punya bagan labandu sa. Sadhu, sadhu.